Halo Sobat Tians Kingdom, jumpa lagi. Nah, kali ini saya mau ngebahas ini item Toyota Land Cruiser skala 18 VX80 ya. Ini dari brand Yatming atau yang sering kita kenal Road Tough ya. Salah satu fokusan dari Ian's Kingdom yang baru saja kelar direstorasi kecil-kecilan ya. Ya sebenarnya sih cukup major ya. Masih ada beberapa juga komponen yang belum kepasang sebenarnya. Tapi saya udah gatal banget pengen nge-review ini ya. Buat Sobat Ian's Kingdom lihat. Jadi yang pertama ini sebenarnya adalah warnanya nih silver merah. Silver merah? Bukan. Ini warnanya hijau. Hijau emas gitu ya. Tadinya nih warnanya atasnya hijau, terus over fendernya nih warna emas atau misalnya hampir ke champagne gitu ya. Cuman karena kondisi dan usia ya, saya ini kebetulan emang dapat juga sebagai bahan sih si Land Cruiser ini tadinya. Sudah cukup usang ya atau memang sudah tidak segar lagi. Jadi alhasil saya rubah ini warnanya jadi warna putih seperti ini sobat. Di samping itu saya juga melakukan beberapa detailing-detailing ya seperti list-list pintu ini, terus saya tambahkan kaca di tengah karena aslinya kacanya nggak ada ya. Dia kacanya nggak ada dan kita bahas dulu ya dari awal ya. Ini Land Cruiser 80 dengan fitur-fitur yang cukup unik sebenarnya, tapi memang tidak sedetail Land Cruiser 80-nya si Kangfai ya. Harganya pun variatif kalau si Land Cruiser 80 Yatming ini atau Rotaf. Dia variasinya antara 2 juta sampai ke lowestnya itu 400 ribu atau 300 ribu lah yang berupa bahan ya. Yang partnya nggak lengkap. Nah kebetulan saya dapat waktu itu nih di harga 600 ribuan kalau nggak salah nih. Dimana saya nggak dapet kaki-kakinya aja tok sama si wipernya nih. Wiper penyapu kacanya saya nggak dapat waktu itu. Jadi saya pikir semuanya masih lengkap, semuanya masih oke. Kayak saya jabanin lah untuk dijadiin custom-customan. Lalu fitur selanjutnya dia ini bisa dibuka di bagian mesin depan ya. Mesin depannya dibilang detail ya detail tapi nggak terlalu banget juga, tapi setidaknya dia nih bener-bener sampai bawah ya. Dan kalau misal dipretelin ya itu bisa lihat di shortnya Ian's Kingdom ya. Kalau engine yang dipretelin tuh engine kayak gini. Ini kebetulan saya juga lagi mengerjakan satu Land Cruiser lagi yang belum selesai. Bodinya lagi dikeringin dicat, tapi kalau untuk chassis-chassisnya semuanya nih masih kelepas-lepas ya, sampai interiornya tuh di sana masih ada. Nah ini kebetulan mesinnya juga nanti mau saya refresh sedikit. Jadi ya bisa sobat lihat lah ya. Oke lanjut. Untuk bukaan pintunya ya. Bukaan pintunya nih unik. Jadi ini kayak coupe. Sebenarnya dia nih harusnya ikut sama gagang-gagangnya ya. List-listnya ya. Cuman entah kenapa mungkin license-nya segitu aja. Atau memang terbatas dalam apa ya. Dalam pembentukannya kali ya, produksinya ya atau gimana ya, saya juga nggak terlalu paham lah. Yang jelas harusnya dia ada gitu ya ikut sama list-list pintunya. Kalau untuk interiornya ya dibilang cukup detail ya, lumayan detail juga sih ya kalau kita lihat ya pakai lampu gini ya. Kita ada sunroofnya nih. Oh iya, jadi ini sebenarnya Land Cruiser ini juga ada beberapa tipe ya, sobat Tians Kingdom. Jadi Land Cruiser itu ada yang tipenya macam-macam. Ada yang apa VX biasa, ada yang standar aja, ada yang VX Limited yang kebetulan si Yatming ini ngeluarinnya VX Limited ya. Yang ini nih VX Limited. Nah, VX Limited itu juga terdiri dari beberapa model sobat Ian's Kingdom. Jadi ada yang wagon. Wagon itu dia persis sama kayak gini. Dia ada sunroofnya juga. Cuman di belakang ini dia tuh ada tempat duduk lagi. Jadi tuh dia bisa mengakomodir lebih banyak penumpang. Sedangkan kalau ini tipe VX Limited yang van nih. Jadi yang van itu dia belakangnya tuh ya los aja belakang. Nggak ada tempat duduknya gitu. Nah uniknya lagi harusnya ini kan kebukanya tupis ya kalau Land Cruiser ya. Kalau di Yatming ini brandnya dia cuman satu aja naikin ke atas kayak Land Cruiser 300 yang baru ya, modelnya kayak gitu ya kalau nggak salah ya. Nah
Di Land Cruiser saya yang pernah saya custom juga itu sebenarnya udah saya pernah jadiin two piece ya, saya potong gitu tapi emang belum terlalu rapi, tapi belum pernah saya review kayaknya. Nanti akan segera saya review juga deh kalau ada kesempatan ya. Ya, jadi belakangnya ini seperti ini yang edisi fan ya. Jadi kalau yang edisi fan tuh belakangnya ya los gini aja sobat. Ya jadi cuman itu fokus bukan bukaan ya kalau di Land Cruiser Yatning ini. Nah, apa sih sebenarnya yang bikin ini tuh menarik? Satu, memang ini mobil yang bisa kita jumpai di jalanan ya. Yang kedua lagi kayaknya dengan keterbatasan dari tampilannya yang masih biasa banget ya kalau untuk standarnya ya, itu mempunyai waktu buat kita atau bisa mempunyai celah untuk kita berkreasi gitu. Itu yang saya suka ya. Kalau Kang Fai kan emang selain satu harganya udah mahal, kedua juga kayaknya udah apalagi yang harus kita detail-detailin kan. Kalau ini masih bisa detailin. Contohnya si grill ini juga mengalami detail-detailan dari saya ya. Selain emang ini custom saya tambahin lampu hela ini. Nah, aslinya itu grillnya tuh polos-polos aja warna chrome seperti ini Sobat Ian's Kingdom. Nah, ini grillnya asli gini. Ini udah saya repaint juga sih. Aslinya ini warna chrome kan, kurang oke lah kalau chrome gitu. Nah, rencananya mau saya bikin seperti ini. Biasanya sih saya pakai spidol-spidol aja ya kalau buat warnain kayak gini, jadi nggak terlalu yang ribet-ribet banget harus disemprot-semprot lah. Spidolnya pun spidol khusus ya, jadi spidol yang kalau kita kocok-kocok tuh sama kayak pilox gitu, dia dalamnya tuh ada bagian pengencernya gitu. Saya biasa sih pakai yang mereknya Daily ya, atau misalnya pakainya yang kayak gini-gini lah, yang tuh, nah ada suaranya gitu kan di dalamnya. Jadi sebenarnya ini cat yang berupa spidol itu sih biasanya sih. Terus saya kasih aksen-aksen di hitam di kaca samping-sampingnya juga. Ini wipernya belum jadi sih ya. Nah, setelah udah jadi gini kan, saya kasih warna orange di sini, kesana kayak USDM gitu ya modelnya ya. Terus si lampu helanya ini bisa dicopot loh Sobat Ian's Kingdom. Jadi ini tuh bisa ada berupa lampu juga. Ini kalau ini saya beli di Tokopedia ya. Nama tokonya itu Vape Lines. Dia tuh custom bisa untuk custom komponen overland ya buat diecast. Dan kebetulan saya juga siapin satu ini buat ceritanya spare tiresnya. Lalu saya ini juga custom printing nih 3D juga nih di Vape Lines juga nih di Tokopedia juga. Nah, kelihatannya sih simpel-simpel aja ya, tapi kok kenapa menarik ya kalau Land Cruiser Yatning ini buat saya? Karena ini dia Sobat Ian's Kingdom. Bawahnya ini itu udah kayak RC ngelihatnya. Jadi ini yang membuat Land Cruiser 80 itu khususnya si Yatning itu berbeda dengan diecast yang sekarang-sekarang ini pada umumnya ya. Ataupun memang sekalinya yang kita bisa ngelihat seperti ini tuh udah harganya udah mahal banget kan, udah tinggi banget. Tapi kalau ini masih tergolong murah lah ibaratnya. Di eranya ini yang paling bagus sih menurut saya. Tahun 90-an dulu kan ini munculnya ini diecastnya dan mobil aslinya pun gitu ya. Gardan-gardannya semuanya tuh kepisah. Terus si knalpotnya kepisah. Ini juga ngomong-ngomong udah saya refresh ya untuk chassisnya, untuk knalpotnya, untuk gardan-gardannya, sampai baut-bautnya yang karatan-karatan udah saya refresh ini. Jadi ini udah fresh lagi lah semuanya. Dan ini yang membuat di era kini pun, masa kini pun si Land Cruiser 80 Yatning itu masih digemari di beberapa kalangan pencinta SUV ya. Khususnya diecaster yang fokusannya SUV ini pasti dia punya satu atau dua nih pasti punya deh. Nah kebetulan Ian's Kingdom punya Land Cruiser 80 series ini ada 14 buah ya. Dan masih terus bertambah sih. Kebetulan kalau misalnya ada teman-teman yang jual ya biasanya sih saya ambil. Kalaupun bahan ya saya ambil juga buat keperluan oprak-oprek kalau pas lagi iseng. Dan kalaupun bagus ya saya masukin ke dalam jajaran koleksi saya gitu. Nah, kalau untuk beloknya dia belok normal standar, dia juga ada artikulasi suspensinya ya, sobat ya. Terus apa lagi ya kira-kira ya yang bisa kita review ya? Sebenarnya sih nggak terlalu banyak ya, tapi karena ini memang mobil ikonik tahun 90-an ya, jadi kayaknya sih saya rasa bagi pencinta diecaster ya,
Yang memang suka mobil-mobil ikonik ini sih wajib punya ya. Dan kalau misalnya emang hobinya suka ngutak-ngatik, nambahin detail-detail, ini cocok sih Land Cruiser ini. Pokoknya inget-inget aja kalau dari saya selaku pemain Land Cruiser 80 series ini ya untuk yang Yatming. Dia tuh pokoknya kalau udah harganya lengkap, box masih sealed, segel itu 2 juta ke atas tuh pasti masih masuk akal. Terus kalau udah loose tapi masih mulus semua mencilak, nggak ada komponennya rusak, nggak ada yang patah, nggak ada yang apa, itu ya 1 jutaan masih oke. Tapi kalau misalnya udah dia di banyak komponen yang copot, banyak komponen hilang, itu biasanya kalau udah berupa bahan-bahan itu di bawah 1 juta, tinggal nego-negoan aja sama yang jualnya. Ya, mudah-mudahan itu bisa jadi referensi ya buat sobat Yans Kingdom semua. Dan kayaknya itu aja yang bisa saya review di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan nanti kalau ada kesempatan lagi untuk Land Cruiser yang lagi saya rebuild ini, nanti bisa saya review juga. Dan Land Cruiser lainnya juga akan saya coba untuk review ya. Itu aja yang bisa saya review kali ini sobat Yans Kingdom. Udah hampir 12 menit nih, udah 11 menit. Terima kasih yang udah menonton ya. Semoga bisa ada pencerahan, referensi, dan juga hiburan ya sobat ya. Enjoy terus koleksinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.